Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, khususnya orang tua hebat usia emas. Saya Raka, dan hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang bikin banyak bapak-bapak gelisah, vitalitas yang hilang di usia lanjut. Pernah bangun pagi badan pegal lemas dan merasa tidak lagi percaya diri di depan pasangan? Bayangkan hidup bersama istri puluhan tahun, tapi di masa tua justru kehilangan kendali atas tubuh sendiri. Menyedihkan sekali, bukan? Untuk itu saya hadirkan seorang tokoh luar biasa. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, dokter spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dan juga penulis buku terkenal Sehat di Usia Emas. Beliau bahkan pernah membangun program Alzheimer nasional di Indonesia. Selamat datang, dokter. Waalaikumsalam Mas Raka. Terima kasih. Saya di sini karena tidak tahan melihat orang tua kita menderita hanya karena kebiasaan kecil yang bisa diubah. Tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, itu bukan sekadar angka di laboratorium. Itu artinya Bapak kehilangan kebebasan ibu, kehilangan kemandirian, dan akhirnya keluarga menanggung beban berat. Dokter, saya jadi ingat ayah saya sendiri. Beliau dulu kuat rajin ke masjid, tapi setelah masuk usia 60-an, jalannya pelan, mudah lelah, bahkan tidak sanggup lagi sholat tarawih berdiri penuh. Rasanya hancur hati melihatnya. Apakah itu yang sering dokter saksikan juga? Betul sekali Mas Raka. Saya sering menemui pasien yang dulu kepala keluarga gagah sekarang hanya bisa duduk di kursi karena lutut rapuh. Atau ibu rumah tangga yang dulu rajin ke pasar sekarang hanya bisa berbaring karena diabetes merusak saraf. Ini nyata, ini menyakitkan. Jadi, apakah harapan masih ada, dokter? Atau memang kita harus pasrah menunggu tubuh rusak dimakan usia? Jangan pernah pasrah. Saya katakan, tegas tubuh usia lanjut masih bisa sehat kalau kita rawat. Salah satu kunci ada di makanan tradisional kita sendiri. Mas Raka tahu, tidak banyak orang mengira tempe hanyalah lauk sederhana. Padahal, tempe itu benteng kuat melawan osteoporosis karena kaya kalsium dan protein nabati. Wah, jadi bukan susu mahal impor, tapi tempe yang tiap hari dijual di pasar bisa jadi penyelamat tulang. Betul, sama seperti air kelapa. Orang pikir hanya minuman segar saat panas. Padahal, air kelapa bisa membantu turunkan tekanan darah dan mengurangi dehidrasi yang sering membuat lansia jatuh pingsan. Menarik sekali, Dok. Kalau begitu, bagaimana dengan buah? Apakah ada buah lokal yang bisa jadi charger alami bagi tubuh orang tua? Ada Mas, pisang murah mudah ditemukan di Yogyakarta sampai pelosok kampung. Pisang kaya kalium yang menstabilkan tekanan darah dan mencegah serangan jantung. Banyak bapak ibu tidak paham hal ini. Mereka pikir pisang hanya cemilan biasa, padahal bisa jadi penyelamat hidup. Dokter, saya merinding mendengarnya. Jadi sebenarnya rahasia kesehatan orang tua Indonesia ada di dapur mereka sendiri. Tapi mengapa masih banyak yang jatuh sakit? Karena kebiasaan salah Mas Raka. Terlalu banyak makan gorengan, minum teh manis, berlebihan, malas bergerak. Akhirnya, tubuh penuh gula, penuh lemak, tulang rapuh, jantung lemah. Kita tidak boleh menunggu sampai tubuh hancur baru sadar. Betul, Dok. Sahabat semua, coba renungkan. Maukah kita menjadi beban bagi anak-anak, atau kita mau tetap mandiri, tetap bisa jalan ke masjid, belanja di pasar, bercanda dengan cucu? Pilihannya ada di tangan kita sekarang. Tepat sekali. Mulai hari ini ganti cemilan dengan pisang, tambahkan tempe di piring nasi, minum air kelapa seminggu 2 kali. Jangan tunggu besok, jangan tunggu sakit. Usia emas harus kita isi dengan bahagia, bukan dengan keluhan. Jeda sebentar. Saya ingin tahu nih, kamu lagi nonton dari mana? Dari Bandung, Surabaya, Makassar? Atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Siapa sangka tempe dan pisang bisa jadi senjata rahasia melawan penyakit tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat semua. Saya Raka, dan hari ini kita akan membongkar kenyataan pahit sekaligus harapan manis tentang kesehatan orang tua Indonesia. Bayangkan usia kita terus bertambah. Rambut memutih, kulit mengendur, tubuh semakin lemah. Banyak orang bilang ya sudah wajar, namanya juga tua. Tapi, apakah benar kita harus pasrah
Apakah kita rela melihat diri sendiri kehilangan kemandirian atau bahkan menjadi beban keluarga? Waalaikumsalam Mas Raka. Saya mendengar kalimat itu hampir setiap hari dari pasien saya. Dok, saya kan sudah tua wajar sakit. Saya langsung tegas berkata, tidak tua itu pasti, tapi sakit dan menderita bukan hal yang wajib. Saya sudah lebih dari 30 tahun merawat orang tua Indonesia, dan saya melihat satu hal jelas, dengan gaya hidup yang benar, usia emas bisa tetap sehat dan bahagia. Dokter, terus terang saya gelisah. Ayah saya dulu rajin ke masjid di Yogyakarta bisa jalan kaki 10 menit tanpa mengeluh. Sekarang baru 5 menit saja, sudah ngos-ngosan lutut gemetar, lalu bilang, "Nak, kamu saja yang sholat di masjid Bapak di rumah saja." Rasanya hati saya hancur. Apakah ini contoh dari penyakit yang sering menyerang lansia? Betul sekali. Itu mungkin tanda awal osteoporosis atau masalah jantung ringan. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol bisa membuat Bapak cepat lelah, diabetes bisa merusak saraf kaki, dan osteoporosis membuat tulang rapuh. Bayangkan hanya karena jatuh kecil di kamar mandi, seorang bapak bisa patah tulang pinggul, lalu tidak bisa berjalan lagi seumur hidup. Itu bukan sekadar sakit fisik, tapi juga pukulan mental bagi keluarga. Waduh, jadi ngeri sekali ya, Dok. Jadi kalau orang tua kita tidak waspada, bisa saja besok pagi bangun dengan tubuh yang tidak lagi mampu menopang dirinya. Tepat sekali, Mas Raka. Saya punya pasien ibu rumah tangga dari Jakarta, usia 65 tahun. Beliau dulu rajin ke pasar setiap pagi. Tapi suatu hari jatuh kecil di dapur patah tulang pinggul dan akhirnya harus duduk di kursi roda. Sejak itu hidupnya berubah total. Ia tidak bisa lagi memasak, untuk cucunya tidak bisa lagi jalan santai sore. Hanya karena tulang rapuh akibat osteoporosis. Sahabat semua, coba renungkan, kalau kita sakit, bukan hanya tubuh kita yang menderita. Anak-anak kita ikut khawatir, cucu kehilangan keceriaan bersama kakek neneknya. Rumah yang biasanya riuh penuh tawa jadi sunyi, hanya karena kita lalai menjaga kesehatan sejak dini. Benar sekali. Makanya saya selalu bilang, kesehatan usia emas bukan hadiah. Itu hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan menariknya, banyak solusi justru ada di dapur kita sendiri. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu suplemen impor. Cukup tempe pisang dan air kelapa. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Dokter saya sering makan tempe goreng pisang rebus atau minum es kelapa muda di warung dekat pasar. Masa iya makanan sesederhana itu bisa melawan penyakit tua? Mas Raka, justru disitulah letak rahasianya. Tempe bukan sekadar lauk sederhana. Tempe kaya protein nabati, kalsium, dan isoflavon yang membantu tulang tetap kuat mencegah osteoporosis. Banyak lansia minum susu mahal impor, padahal sepiring tempe bisa memberi manfaat luar biasa. Wah, jadi sebenarnya tempe itu bukan makanan orang kecil, tapi justru perisai kesehatan bagi usia emas. Betul. Dan pisang buah yang selalu ada di pasar tradisional dari Medan sampai Bali mengandung kalium tinggi. Kalium ini menjaga tekanan darah, tetap stabil mencegah stroke dan serangan jantung. Banyak orang tua mengira pisang hanya cemilan ringan. Padahal setiap gigitan pisang adalah investasi untuk jantung mereka. Dok, kalau air kelapa bagaimana? Saya ingat waktu kecil sering minum air kelapa muda di kampung, rasanya segar sekali. Air kelapa itu luar biasa, Mas. Banyak yang mengira hanya pelepas dahaga. Tapi sebenarnya air kelapa membantu menurunkan tekanan darah, menjaga keseimbangan elektrolit dan mencegah dehidrasi. Dehidrasi inilah yang sering membuat orang tua pusing mudah jatuh, bahkan pingsan. Jadi, rahasia kesehatan orang tua Indonesia tidak ada di luar negeri, tapi ada di pasar tradisional, di warung pinggir jalan, bahkan di kebun belakang rumah. Tepat sekali, Mas Raka. Saya sering marah-marah dengan pasien yang bilang, "Dok, saya tidak punya uang untuk beli vitamin mahal." Saya jawab, "Kenapa harus mahal? Tempe, pisang, dan air kelapa lebih dari cukup kalau rutin dan konsisten." Sahabat semua, apakah kalian sadar penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis itu datang pelan-pelan diam-diam? Tahu-tahu tubuh kita sudah tidak berfungsi lagi. Maukah kita biarkan itu terjadi? Tidak boleh, kita harus lawan dari sekarang,
Mulailah dengan hal sederhana. Ganti gorengan sore dengan pisang rebus. Tambahkan tempe di piring makan siang. Minum air kelapa seminggu 2 kali. Saya jamin dalam beberapa minggu tubuh akan terasa lebih ringan, lebih segar, dan lebih kuat. Dokter, izinkan saya jujur. Saya takut kalau nanti di usia 60 atau 70 saya jadi beban anak-anak. Tidak bisa jalan ke masjid, tidak bisa belanja ke pasar, hanya duduk menunggu waktu. Itu mimpi buruk bagi saya. Mas Raka, ketakutan itu nyata. Tapi justru ketakutan itulah yang harus jadi pemicu untuk berubah sekarang. Jangan tunggu sakit baru sadar. Mulai hari ini rawat tubuh kita dengan makanan sederhana tapi penuh nutrisi. Sahabat semua, jeda sebentar, saya ingin dengar dari kalian. Kamu lagi nonton dari mana nih? Dari Surabaya, Padang, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar ingin kenal kamu lebih dekat. Semua komentar akan aku baca, dan sebisa mungkin aku balas satu persatu. Dokter bilang osteoporosis diabetes, dan tekanan darah tinggi itu seperti musuh yang diam-diam menyerang orang tua kita. Bisa dokter ceritakan lebih jelas betapa berbahayanya penyakit-penyakit ini? Dengan senang hati, Mas Raka. Mari kita mulai dari tekanan darah tinggi. Banyak orang mengira, saya sehat-sehat saja, tidak pusing berarti tekanan darah saya normal. Itu keliru besar. Tekanan darah tinggi sering disebut silent killer, pembunuh diam-diam. Ia tidak menimbulkan gejala jelas, tapi pelan-pelan merusak pembuluh darah di otak jantung dan ginjal. Tahu-tahu, pasien datang ke rumah sakit dengan stroke lumpuh separuh badan atau gagal ginjal. Waduh, berarti benar-benar menakutkan ya, Dok. Jadi, tanpa kita sadari pembuluh darah seperti pipa yang bocor atau tersumbat sedikit demi sedikit? Tepat sekali. Dan yang lebih menakutkan, Mas Raka, penderita tekanan darah tinggi sering tidak sadar sampai terlambat. Saya pernah merawat seorang bapak usia 68 tahun dari Bandung. Beliau terlihat sehat, masih suka main sama cucunya. Tapi suatu pagi saat hendak berangkat sholat subuh ke masjid, tiba-tiba jatuh dan tidak bisa bicara. Ternyata stroke karena tekanan darah tinggi yang selama ini diabaikan. Ya Allah, jadi bukan cuma kehilangan kesehatan tapi juga kehilangan kemandirian. Bayangkan seorang bapak yang dulu gagah, kini hanya bisa terbaring dan bergantung pada istrinya. Benar, itulah Nordau yang sering saya lihat. Dan itu bukan hanya beban bagi dirinya, tapi juga bagi keluarga. Istri harus merawat, anak-anak harus membagi waktu dan biaya. Padahal semua ini bisa dicegah hanya dengan menjaga pola makan, rutin cek kesehatan, dan memilih makanan sederhana seperti tempe pisang, serta air kelapa. Kalau diabetes bagaimana, Dok? Banyak orang tua bilang, saya kan cuma suka teh manis dan gorengan, tidak apa-apa. Itu kesalahan fatal. Diabetes adalah penyakit yang membuat gula darah tinggi dan merusak saraf serta pembuluh darah. Akibatnya, luka kecil di kaki bisa jadi borok yang tidak sembuh, bahkan sampai amputasi. Saya pernah menangani seorang ibu dari Semarang, usianya 62 tahun. Beliau hanya punya luka kecil di jari kaki. Karena diabetes, lukanya tidak sembuh, malah melebar. Akhirnya harus dipotong sampai betis. Bayangkan penderitaan itu. Ya ampun, Dok. Hanya karena terlalu sering minum teh manis atau makan kue, bisa berujung kehilangan kaki. Betul. Dan yang lebih parah, diabetes juga merusak ginjal, menyebabkan gagal ginjal, sehingga pasien harus cuci darah seminggu 2 kali. Itu bukan hidup yang nyaman, Mas Raka. Itu penderitaan. Lalu osteoporosis, Dok? Saya sering dengar tapi belum begitu paham. Osteoporosis adalah tulang keropos. Banyak orang mengira cuma sakit pinggang biasa. Padahal tulang yang rapuh membuat lansia mudah patah hanya karena jatuh kecil. Saya punya pasien bapak dari Yogyakarta, usianya 70 tahun. Beliau hanya terpleset saat mengambil wudhu di kamar mandi lalu patah tulang panggul. Sejak itu beliau tidak bisa lagi sholat tarawih berdiri, tidak bisa lagi jalan ke pasar. Hidupnya berubah total. Jadi benar ya, Dok? Penyakit-penyakit ini bukan sekadar angka di hasil lab, tapi bisa menghancurkan hidup seseorang. Betul. Tekanan darah tinggi bisa melumpuhkan diabetes, bisa merenggut kaki osteoporosis, bisa merampas kemandirian.
Itu semua adalah mimpi buruk usia emas. Sahabat semua, coba bayangkan diri kita. Apakah kita mau menunggu sampai tubuh kita roboh? Apakah kita rela cucu kita hanya mengenal kakek neneknya lewat kursi roda? Tentu tidak. Kita harus lawan dengan cara sederhana tapi konsisten. Jangan tunggu sakit dulu. Dan ingat, solusi itu tidak mahal. Ada di piring nasi kita setiap hari. Dokter boleh kasih contoh nyata. Bagaimana makanan sederhana bisa melindungi kita dari bencana besar ini? Baik, mari kita bahas satu persatu. Untuk tekanan darah tinggi pisang adalah jawaban. Kalium dalam pisang membantu menyeimbangkan cairan tubuh, menjaga tekanan darah tetap normal. Saya punya pasien dari Makassar, usianya 65 tahun. Beliau rutin makan pisang 2 buah setiap pagi. Dalam 3 bulan tekanan darahnya turun dari 160 menjadi 130. Itu bukti nyata. Wah, jadi bukan obat mahal, tapi buah yang biasa dijual di pinggir jalan bisa jadi penyelamat. Betul. Lalu untuk diabetes tempe sangat membantu. Serat dalam tempe memperlambat penyerapan gula sehingga gula darah tetap stabil. Saya punya pasien ibu dari Surabaya usia 63 tahun. Beliau mengganti lauk gorengan dengan tempe kukus dan tempe bacem. Hasilnya gula darah yang tadinya selalu di atas 200 turun ke sekitar 150, itu perubahan besar. Luar biasa. Lalu osteoporosis, apakah tempe juga bisa membantu? Ya, karena tempe kaya kalsium. Ditambah lagi sinar matahari pagi dan gerakan sederhana seperti jalan kaki 30 menit, tulang bisa lebih kuat. Saya selalu bilang jangan malu jalan pagi di kampung atau di sekitar masjid. Itu investasi untuk tulang. Dan air kelapa, Dok. Air kelapa membantu tubuh tetap segar, mencegah dehidrasi, dan menurunkan tekanan darah. Banyak pasien saya yang rutin minum segelas air kelapa 2 kali seminggu merasa tubuhnya lebih ringan, tidak mudah pusing, tidak cepat lelah. Jadi rahasianya sederhana ya, Dok. Tempe untuk tulang dan gula darah pisang untuk jantung, air kelapa untuk sirkulasi. Betul. Dan yang paling penting konsistensi, jangan hanya seminggu lalu berhenti. Harus jadi kebiasaan seumur hidup. Sahabat semua, jeda sebentar. Coba tulis di komentar makanan, apa yang paling sering kamu makan di rumah? Apakah tempe pisang atau air kelapa? Atau malah gorengan dan teh manis? Ayo jujur, siapa tahu komentar kamu bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Dokter saya jadi semakin sadar. Banyak orang tua kita sebenarnya jatuh ke dalam jebakan kebiasaan salah. Mereka lebih suka makan gorengan, minum kopi manis, duduk berjam-jam di depan televisi, lalu bilang, "Ah, namanya juga tua." Bagaimana kita bisa memutus siklus ini? Mas Raka, inilah yang saya sebut perang melawan kebiasaan. Kebiasaan kecil yang tampak sepele, kalau dilakukan bertahun-tahun, bisa menghancurkan kesehatan. Bayangkan saja segelas teh manis setiap pagi. Gula yang menumpuk hari demi hari, tahun demi tahun, akhirnya jadi diabetes. Atau gorengan sore hari, minyak yang penuh lemak trans, perlahan merusak pembuluh darah. Betul sekali, Dok. Saya pernah melihat sendiri di kampung. Banyak bapak-bapak usia 60-an nongkrong di warung minum kopi manis kental, makan pisang goreng berminyak sambil merokok. Mereka tertawa merasa sehat, padahal diam-diam tubuh mereka sedang disabotase. Tepat sekali. Dan lebih parah, mereka sering berkata, kalau sudah waktunya sakit, ya sakit. Kalau waktunya mati, ya mati. Itu pemahaman yang salah. Islam mengajarkan kita menjaga tubuh sebagai amanah. Tubuh ini titipan Allah. Tidak boleh kita rusak dengan sengaja. Jadi kalau kita membiarkan tubuh hancur karena malas menjaga pola makan, berarti kita sedang mengkhianati amanah. Betul. Saya sering tegur pasien dengan nada agak keras, tapi penuh cinta. Saya bilang, "Pak, jangan egois. Kalau Bapak sakit, bukan hanya Bapak yang menderita. Ibu, anak-anak, cucu, semua ikut terbebani." Waduh, jadi sebenarnya sakit di usia tua itu bukan cuma urusan pribadi, tapi juga urusan keluarga besar. Ya, saya punya pasien bapak dari Palembang, usianya 69 tahun. Beliau kena stroke ringan, istrinya harus berhenti jualan di pasar untuk merawat. Anak perempuannya, yang baru lulus kuliah, terpaksa menunda kerja. Satu orang sakit, satu keluarga, berubah nasibnya. Sahabat semua, coba bayangkan,
Apakah kita mau jadi sumber kebahagiaan bagi keluarga atau justru jadi sumber beban? Pilihan itu ada di piring kita setiap hari. Tepat sekali. Maka, saya selalu ajarkan 3 pilar kesehatan, usia emas makanan sederhana, gerakan ringan, dan pikiran positif. Wah, menarik ini dok. Bisa dijelaskan lebih detail? Tentu, pilar pertama adalah makanan sederhana, seperti yang tadi saya sebut tempe pisang air kelapa, ditambah sayur bening bayam ikan laut kecil, seperti ikan teri, atau ikan kembung, dan buah lokal lain seperti pepaya, murah mudah, tapi luar biasa manfaatnya. Jadi tidak perlu salmon impor atau vitamin mahal ya dok? Tidak sama sekali. Banyak orang tua merasa minder kalau tidak bisa beli makanan mahal. Padahal tubuh kita justru lebih cocok dengan makanan lokal. Tempe dari kedelai pisang dari kebun ikan dari pasar tradisional. Itu semua lebih sehat daripada makanan cepat saji modern. Oke, pilar pertama makanan sederhana. Lalu pilar kedua gerakan ringan. Betul, orang tua sering takut olahraga. Mereka bilang, takut jatuh, takut sakit. Padahal jalan kaki 30 menit setiap pagi sudah cukup untuk menjaga jantung, melancarkan darah, dan memperkuat tulang. Tidak perlu gym, tidak perlu alat mahal. Jadi jalan ke masjid, jalan ke pasar, atau sekadar jalan keliling kampung sudah termasuk olahraga ya dok? Ya, itu lebih baik daripada duduk seharian. Saya punya pasien ibu dari Yogyakarta, usia 67 tahun. Beliau rutin jalan kaki keliling kampung sambil menyapa tetangga. Hasilnya tekanan darah, stabil gula darah turun, dan beliau jadi lebih bahagia karena tidak merasa kesepian. Bagus sekali dok. Jadi gerakan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal jiwa. Tepat. Itu membawa saya ke pilar ketiga, pikiran positif. Banyak lansia yang stres karena merasa tidak berguna. Padahal pikiran negatif memperburuk kesehatan. Sebaliknya, orang tua yang merasa bahagia, dekat dengan keluarga rajin beribadah, biasanya tubuhnya lebih kuat. Saya jadi ingat kakek saya di kampung. Beliau usianya sudah 75 tahun tapi setiap hari bercocok tanam di kebun kecil. Walau jalannya pelan, semangatnya luar biasa. Beliau bilang, selama masih bisa bergerak saya harus bermanfaat. Nah, itu contoh nyata. Orang tua yang punya tujuan hidup biasanya lebih sehat. Jadi, jangan remehkan kekuatan pikiran. Dokter boleh kasih tips praktis untuk para penonton. Bagaimana langkah kecil yang bisa mereka mulai besok pagi? Dengan senang hati. Besok pagi, lakukan 3 hal sederhana. Pertama, sarapan dengan tempe kukus atau goreng ringan ditambah 1 pisang. Kedua, jalan kaki minimal 10 menit setelah subuh. Ketiga, minum segelas air kelapa siang hari. Itu saja sudah langkah besar menuju kesehatan usia emas. Sahabat semua dengar baik-baik. Bukan obat mahal, bukan suplemen asing. Tempe pisang air kelapa. Murah sederhana, tapi bisa jadi benteng melawan penyakit tua. Dan jangan lupa lakukan dengan konsistensi. Tidak ada hasil instan. Tapi kalau disiplin dalam beberapa minggu tubuh akan terasa berbeda. Jeda, sebentar. Saya ingin tahu apakah orang tua kalian sudah rutin makan makanan sederhana seperti ini atau justru masih terjebak dengan gorengan mie instan dan kopi manis. Tulis di komentar ya, siapa tahu pengalamanmu bisa menyelamatkan orang lain. Dokter saya makin penasaran. Tadi dokter sudah sebut 3 pilar kesehatan usia emas: makanan sederhana, gerakan ringan, dan pikiran positif. Tapi saya yakin banyak penonton bertanya, apakah benar makanan sederhana bisa memberi efek cepat atau itu hanya sugesti belaka? Pertanyaan bagus, Mas Raka. Saya akan jawab dengan bukti nyata. Dalam 30 tahun pengalaman saya sudah melihat ratusan pasien yang membuktikan sendiri. Bukan sugesti, bukan cerita kosong. Mari saya ceritakan beberapa kasus. Wah, ini menarik, cerita nyata selalu bikin kita sadar lebih dalam. Silakan dok. Baik, pertama seorang bapak dari Medan, usianya 66 tahun. Beliau datang dengan tekanan darah 160/100. Beliau mengaku malas minum obat karena merasa sehat-sehat saja. Saya sarankan beliau rutin makan pisang setiap pagi, minimal 1 buah ditambah jalan kaki 10 menit setelah subuh. 3 bulan kemudian tekanan darahnya turun jadi 135/85.
Beliau sendiri kaget, "Dok, saya kok rasanya lebih enteng, tidak gampang pusing." Itu bukti kalium dalam pisang bekerja. Luar biasa. Jadi, pisang bukan hanya cemilan murah, tapi obat alami yang menurunkan tekanan darah. Betul sekali. Lalu kasus kedua, seorang ibu dari Surabaya, 62 tahun, penderita diabetes. Gula darahnya selalu di atas 200. Beliau saya minta mengganti lauk gorengan dengan tempe bacem atau tempe kukus. Saya juga minta beliau kurangi nasi putih, ganti sebagian dengan nasi merah. 2 bulan kemudian gula darahnya turun ke sekitar 150. Beliau tersenyum sambil bilang, "Dok, kaki saya tidak mudah kesemutan lagi." Jadi tempe itu bisa membantu menstabilkan gula darah. Tepat. Serat dalam tempe memperlambat penyerapan gula sehingga gula darah tidak melonjak tiba-tiba. Itulah mengapa tempe sangat penting bagi penderita diabetes. Wah, saya jadi makin kagum dengan tempe. Kita kira makanan sehari-hari biasa, ternyata punya kekuatan besar. Benar. Dan kasus ketiga, seorang ibu dari Yogyakarta, 67 tahun, menderita osteoporosis ringan. Beliau sering mengeluh pinggang sakit. Saya sarankan konsumsi tempe dan ikan teri yang kaya kalsium, serta berjemur matahari pagi 10 menit. Dalam 6 bulan hasil tes kepadatan tulang menunjukkan peningkatan. Beliau bisa jalan lebih jauh tanpa sakit. Itu bukti nyata. Jadi sebenarnya kita tidak perlu selalu mencari solusi di rumah sakit. Banyak solusi justru ada di meja makan kita sendiri. Tepat sekali. Rumah sakit itu penting. Obat juga penting kalau memang dibutuhkan. Tapi gaya hidup sehari-hari jauh lebih menentukan. Dok, bolehkah saya tanya agak pribadi? Apakah keluarga dokter sendiri juga menerapkan pola ini? Tentu saja, saya tidak mungkin hanya menyuruh pasien tanpa melakukannya sendiri. Suami saya rutin jalan pagi, makan tempe hampir setiap hari, dan suka minum air kelapa. Anak-anak saya terbiasa sarapan buah lokal. Dan alhamdulillah, sampai usia sekarang kami tetap sehat. Itu contoh nyata, sahabat semua. Dokternya sendiri menjalani pola hidup ini bukan sekadar teori. Betul, Mas Raka. Dan saya ingin menekankan satu hal. Jangan tunggu sampai sakit baru berubah. Mulailah saat masih merasa sehat. Karena penyakit datang tanpa permisi. Iya, Dok. Saya jadi ingat tetangga saya di kampung. Beliau kelihatan sehat, tiap hari masih ke sawah. Tapi tiba-tiba jatuh pingsan, ternyata kena serangan jantung. Keluarganya kaget karena tidak pernah menyangka. Itu sering terjadi. Itulah mengapa kita harus mencegah sejak dini. Dan ingat, makanan sederhana kita adalah senjata rahasia. Dokter, ada banyak orang tua yang masih ragu. Mereka bilang, masa sih cuma makan tempe dan pisang bisa bikin sehat, bukannya harus vitamin mahal? Apa yang ingin dokter katakan untuk meluruskan kesalahpahaman ini? Saya jawab tegas, vitamin mahal bukan jaminan sehat. Yang penting adalah konsistensi pola makan. Tempe pisang dan air kelapa mengandung nutrisi alami yang lebih mudah diserap tubuh dibanding pil sintetis. Jadi jangan remehkan makanan sederhana. Jadi benar kata pepatah, yang sederhana seringkali justru paling kuat. Tepat. Sama seperti air. Murah sederhana, tapi tanpa air kita mati. Begitu juga dengan makanan lokal kita. Sahabat semua, coba pikirkan. Apakah kita mau mengeluarkan uang jutaan untuk obat ketika sakit? Atau mau berinvestasi ribuan rupiah setiap hari untuk tempe pisang dan air kelapa? Pilihan ada di tangan kita. Benar sekali. Dan saya selalu bilang, usia emas itu bukan akhir. Itu awal dari bab baru yang bisa kita nikmati dengan bahagia kalau tubuh sehat. Dokter, sebelum kita lanjut, bolehkah kita ajak penonton berinteraksi sebentar? Silakan, Mas Raka. Sahabat semua, jeda sebentar. Saya ingin tahu dari mana saja kalian nonton. Dari Jakarta, Denpasar, Balikpapan, atau mungkin dari desa kecil di Nusa Tenggara Barat? Tulis di komentar. Dan jangan lupa, sebutkan usia kalian juga. Aku benar-benar pengen kenal lebih dekat. Dokter menekankan pentingnya konsistensi. Tapi saya tahu banyak orang tua cepat menyerah. Mereka coba seminggu lalu berhenti karena merasa belum ada hasil. Bagaimana caranya agar mereka tidak mudah putus asa? Itu pertanyaan penting, Mas Raka.
Saya selalu bilang kepada pasien kesehatan itu ibarat menanam pohon. Kita tanam benih hari ini bukan berarti besok langsung panen. Harus sabar rajin menyiram rajin merawat. Begitu juga dengan tubuh. Hasilnya mungkin baru terasa setelah beberapa minggu atau bulan, tapi kalau kita tekun, manfaatnya luar biasa. Wah, jadi kuncinya sabar dan disiplin ya, Dok. Betul sekali. Saya pernah merawat seorang bapak dari Solo, usianya 68 tahun. Beliau penderita diabetes sudah lelah minum obat, lalu bertanya kepada saya, "Dok, apa saya bisa sehat lagi tanpa cuci darah?" Saya beri program sederhana, ganti nasi putih sebagian dengan jagung, rebus rutin, makan tempe, jalan kaki 15 menit sehari. 3 bulan kemudian gula darahnya stabil. Beliau menangis bahagia karena tidak lagi mudah pusing dan bisa ikut sholat berjamaah lagi. Masya Allah, cerita itu bikin hati saya tergetar. Jadi bukan hanya tubuh yang sehat tapi juga ibadah jadi lebih ringan. Tepat Mas Raka. Banyak orang lupa bahwa kesehatan dan ibadah saling terkait. Kalau tubuh lemah, ibadah pun terhambat. Dok, bagaimana dengan bapak-bapak yang merasa kehilangan vitalitas? Mereka bilang usia sudah tua percuma menjaga makanan toh, tidak bisa kembali perkasa. Apa jawaban dokter? Saya selalu bilang jangan pernah merasa terlambat. Vitalitas bukan sekadar soal ranjang tapi soal semangat hidup. Saya punya pasien dari Makassar usia 70 tahun. Beliau rutin makan pisang, minum air kelapa, dan jalan pagi bersama istrinya. Hasilnya beliau merasa lebih bertenaga, bisa menemani cucu bermain, bahkan kembali aktif berkebun. Itulah vitalitas sejati, tubuh kuat, jiwa gembira. Jadi sebenarnya vitalitas bukan hanya urusan fisik tapi juga emosi dan mental ya, Dok. Betul. Ketika tubuh sehat, otak segar, hati bahagia, otomatis rasa percaya diri muncul. Banyak bapak ibu usia emas yang merasa terlahir kembali hanya karena mulai disiplin hidup sehat. Sahabat semua coba bayangkan kalau kita bisa tetap mandiri di usia 70. Bisa jalan ke masjid, bisa belanja di pasar, bisa bermain dengan cucu. Bukankah itu jauh lebih berharga daripada harta? Tepat. Dan ingat, kunci semua itu ada di kebiasaan sederhana. Dokter, saya ingin tahu lebih spesifik. Misalnya kalau seseorang ingin mulai besok, apa langkah praktis yang harus dilakukan? Baik, mari kita buat rencana sederhana 7 hari. Hari pertama, sarapan tempe kukus dan 1 pisang. Minum segelas air putih hangat. Hari kedua, tambahkan segelas air kelapa di siang hari. Jalan kaki 10 menit. Hari ketiga, coba ganti cemilan sore dengan buah pepaya. Hari keempat, lakukan peregangan ringan setelah subuh. Hari kelima, tambahkan ikan kembung atau ikan teri di menu makan siang. Hari keenam, kurangi gula dalam teh atau kopi. Hari ketujuh, nikmati sarapan bersama keluarga dengan tempe, sayur bening, dan pisang. Wah, itu program sederhana sekali, tapi pasti berdampak besar kalau konsisten. Tepat. Jangan pusing dengan teori rumit. Lakukan hal-hal kecil setiap hari. Dokter, saya penasaran. Apa ada penelitian yang membuktikan makanan sederhana ini efektif? Tentu ada. Penelitian di Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa konsumsi tempe rutin bisa menurunkan risiko osteoporosis pada lansia. Penelitian lain dari Universitas Indonesia membuktikan bahwa pisang membantu menurunkan tekanan darah. Dan air kelapa terbukti secara ilmiah mampu menjaga keseimbangan elektrolit. Jadi ini bukan mitos, tapi fakta. Jadi kita sebenarnya sudah punya obat di sekitar kita, hanya saja banyak yang tidak menyadarinya. Betul sekali. Saya sering bilang, jangan anggap remeh makanan warisan nenek moyang kita. Justru itulah kekayaan terbesar kita. Sahabat semua, coba jujur. Kapan terakhir kali kalian makan tempe tanpa mengeluh makanan murah? Atau kapan terakhir kali kalian memilih pisang sebagai cemilan bukan roti manis penuh gula? Tuliskan pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa menginspirasi orang lain. Dan jangan lupa ajak keluarga ikut serta. Kalau bapak ibu makan sehat tapi anak cucu tidak hasilnya kurang maksimal. Kesehatan adalah budaya keluarga. Setuju, Dok. Saya jadi ingin mulai program ini bersama orang tua saya. Itu keputusan yang tepat, Mas Raka. Jangan tunggu besok mulai hari ini. Jeda sebentar, saya ingin dengar dari kalian.
Apa tantangan terbesar untuk menjaga pola makan sehat di rumah? Apakah karena malas, karena harga makanan, atau karena sudah terbiasa dengan gorengan dan manis? Tulis di komentar ya. Dokter kita sudah bicara panjang lebar tentang bahaya penyakit, kebiasaan salah, dan solusi sederhana dengan tempe pisang dan air kelapa. Sekarang saya ingin bertanya, jujur apakah benar orang usia 60 atau 70 masih bisa memulai ulang kesehatan atau semua sudah terlambat? Pertanyaan yang sering sekali saya dengar Mas Raka, jawabannya tidak pernah ada kata terlambat. Saya sudah melihat sendiri pasien usia 75 tahun yang kembali sehat karena mau berubah. Ingat, selama jantung masih berdetak, tubuh masih punya kesempatan untuk pulih. Wah, jadi harapan itu selalu ada ya, Dok? Betul. Saya ceritakan kisah Pak Ahmad dari Balikpapan usia 72 tahun. Beliau dulu malas bergerak, lebih sering duduk di teras. Tekanan darahnya, tinggi gula darah juga tidak stabil. Anak-anaknya sudah cemas. Saya beri saran sederhana setiap pagi makan, 2 potong tempe, 1 pisang, dan jalan kaki 10 menit. 3 bulan kemudian beliau tersenyum lebar dan berkata, "Dok, saya sudah bisa ikut cucu main bola di halaman lagi." Itulah bukti nyata bahwa perubahan selalu mungkin. Masya Allah, kisah itu bikin bulu kuduk saya merinding. Jadi bukan hanya soal panjang umur, tapi soal kualitas hidup. Tepat sekali. Apa gunanya umur panjang kalau hanya dihabiskan di kursi roda? Yang kita butuhkan adalah usia emas yang bermartabat, tetap mandiri, tetap bahagia bersama keluarga. Dok, saya sering dengar orang bilang, umur tua itu sudah takdir, tidak bisa diubah. Apakah itu benar? Itu salah kaprah. Betul, umur memang takdir, tapi kualitas hidup adalah pilihan. Kita tidak bisa memilih kapan mati, tapi kita bisa memilih bagaimana hidup sampai saat itu tiba. Apakah ingin sehat dan bahagia atau sakit dan menjadi beban? Sahabat semua, dengar kata-kata dokter, kualitas hidup adalah pilihan. Jangan tunggu sampai tubuh rapuh baru menyesal. Benar. Saya ingin mengingatkan tubuh orang tua itu ibarat mobil klasik. Kalau dirawat dengan baik, mesinnya tetap bisa halus dan berjalan jauh. Tapi kalau dibiarkan tanpa perawatan, cepat sekali rusak. Jadi tempe pisang dan air kelapa itu seperti oli alami untuk tubuh kita. Tepat sekali, Mas Raka. Mereka menjaga mesin tubuh tetap bekerja lancar. Dok, sebelum kita menutup acara ini, apa pesan terakhir dokter untuk semua sahabat sehat di seluruh Indonesia? Pesan saya, sederhana tapi kuat. Jangan remehkan makanan sederhana. Jangan biarkan kebiasaan buruk merusak tubuh di usia emas. Mulailah sekarang. Jadikan tempe pisang dan air kelapa bagian dari kehidupan sehari-hari. Jalan kaki setiap pagi, kurangi gula, berhenti merokok, cukup tidur, dan banyak bersyukur. Ingat, setiap gigitan tempe, setiap langkah kecil, setiap senyum syukur adalah investasi untuk masa depan. Luar biasa, Dok. Saya sendiri merasa terinspirasi. Saya tidak mau melihat orang tua saya menjadi beban. Saya ingin mereka tetap bisa jalan ke masjid, tetap bisa bercanda dengan cucu, tetap punya semangat hidup. Itu impian semua anak Mas Raka. Dan itu bisa terwujud kalau orang tua mau menjaga diri mereka sendiri. Sahabat semua, sekarang saatnya kita mengambil keputusan. Apakah kita akan terus hidup dengan kebiasaan buruk atau mulai merawat tubuh dengan cara sederhana tapi penuh cinta? Jangan tunggu sakit. Jangan tunggu terlambat. Mulai hari ini, pilihlah hidup sehat. Betul. Dan saya ingin mengajak semua penonton jadilah teladan bagi keluarga. Kalau Bapak rajin makan sehat, anak cucu akan meniru. Kalau Ibu rajin jalan pagi, cucu akan ikut. Kesehatan adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan, lebih berharga daripada harta. Jeda terakhir, kamu lagi nonton dari mana nih? Dari Pontianak, Malang, Manado? Atau mungkin dari desa kecil di Lampung? Tulis komentar dengan usia kamu juga. Aku ingin benar-benar kenal kamu lebih dekat. Semua komentar akan aku baca dan usahakan balas satu persatu. Dr. Siti Setiati, terima kasih banyak atas ilmunya. 30 tahun pengalaman dokter sungguh jadi harta berharga bagi bangsa ini. Saya harap pesan hari ini sampai ke hati semua penonton. Sama-sama Mas Raka. Saya hanya ingin melihat orang tua Indonesia menikmati usia emas dengan bahagia, bukan dengan penderitaan. Baiklah sahabat semua, saatnya kita menutup acara ini.
Ingat siapa sangka tempe dan pisang bisa jadi senjata rahasia melawan penyakit tua. Mari kita mulai dari hal kecil untuk masa depan yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.